lokasi KKN dia sebut, teman saya juga KKN di situ, senior, dia bilang tidak ada Jokowi di situ. Laporan kuliah kerja nyata nih, apa yang bisa membuktikan kemudian bahwa yang bersangkutan memang melakukan KKN? Dari seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan yang melaksanakan KKN pada periode itu yang diserahkan dari Direktorat Pengabdian Masyarakat pada saat itu kepada fakultas. Cuma nilai saja, penunjukan tempat atau apa tidak ada surat penunjukan Di tempat? nilai itu tidak ada. Enggak ya, iya selain nilai. Untuk ya satu-satunya adalah tulisan mahasiswa itu sendiri yang menunjukkan di mana dia berlokasi KKN. Berarti tulisannya ada, Ada. laporannya ada. Formulirnya ada. Nah kemudian pihak termohon kan juga mengatakan KRS nggak ada ya? KRS nggak ada nih gimana nih? Dari bagian arsip memang tidak ada KRS untuk mahasiswa yang di masa kehutanan yang menuliskan di situ dan memang tidak diarsipkan KRS. Tapi yang diarsipkan hanya KHS. Ya, jadi KRS itu memang di UGM tidak diarsipkan. Saya tidak tahu di fakultas lain, tetapi di fakultas kami saya sudah mencoba membuka dan tidak ada KRS. Semuanya yang untuk semua mahasiswa pada itu. Jadi dipegang oleh dosen pembimbing akademik dan mahasiswanya. Ya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena memang faktanya di arsip kami tidak ada KRS. Sampai sekarang memang KRS tidak diarsipkan? Tidak. Kalau sekarang kan digital ya, jadi iya. bisa. Ada SOP tidak ada SOP spesifik. Artinya hanya komunikasi antara mahasiswa sama dosen ini ya, dosen khususnya ya, gitu. Gimana? KRS-nya itu hanya antara mahasiswa yang terkait sama dosen yang punya kewenangan untuk memvalidasi persetujuan KRS-nya, gitu ya? Ya, jadi ya. Di fakultas juga nggak ada, karena setahu saya kalau saya kuliah itu satu diserahkan ke fakultas, satu diserahkan ke dosen pembimbing akademik, satu dipegang oleh mahasiswa. Ya, jadi yang kami punya kan arsip yang mahasiswa gitu ya. Jadi memang betul ada yang diserahkan ke akademik, tetapi di akademik tidak diserahkan dalam arsip. Sekarang saya lagi. Boleh menyampaikan majelis tentang KRS tadi yang meskipun dipegang tadi disampaikan oleh pembimbing akademis, tapi pada saat yang bersangkutan untuk membayar SKS-nya itu tentunya kan juga fakultas makan mengetahui, tentu itu akan disimpan tentunya. Iya, makanya saya bilang harusnya fakultas punya. Iya, itu mestinya begitu. Biasanya ada semester harusnya kan ada gitu ya. Tambahan yang mulia. Ya, silakan. Mengenai KKN tadi, bisa disebut nggak desanya di mana? Ya. Ya, itu Desa nanti apa? makanya majelis yang menggali terkait keberadaan dokumen. Karena saya kebetulan alumnus UGM, ya saya dari Visipol, S1 saya satu di Visipol ya. Ada teman Jokowi tahun 1985, lokasi KKN dia sebut, teman saya juga KKN di situ, senior, dia bilang tidak ada Jokowi di situ. Itu bohong. Ya. Apakah UGM melakukan verifikasi faktual bahwa Jokowi KKN di situ? Saya juga KKN ya, daerah saya di Kulon Progo. Itu kita bisa ingat baik ya. Tempat kita tinggal itu siapa kepala desa dan kadusnya itu siapa. Nah Pak, Bapak kan dari UGM ya, sama lah ya dengan termohon ya. Apa yang bisa membuktikan selain nilai kalau KKN itu dilakukan oleh mahasiswa? Itu ada laporan. Kalau ini saya mengacu ke saya ya, kan biasanya ada surat penunjukan, kita lokasinya di mana. Ya. Gitu. Ada dosen pembimbing kita, dosen penilai, ada foto-foto dokumentasi. Setiap kegiatan itu ada agenda semua, itu semua didokumentasikan, difoto. Pertanyaan kita adalah apakah ada foto-foto itu, ada Jokowi di foto-foto itu, agenda-agenda apa saja ketika dia KKN itu, dan siapa-siapa saja temannya. Karena itu kita tidak pilih sendiri, itu gabung dari berbagai fakultas.
kita tidak bisa tolak ya siapa saja. Dan apakah UGM ya dari Fakultas Kehutanan itu sudah cross check siapa-siapa temannya di waktu KKN itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya sendiri juga mendamping pemohon di sini prinsipal karena saya tertarik. Saya tidak ingin UGM ini jadi buruk. Ya. Saya menilai UGM ini menutup-nutupi. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas langsung didalihkan di Undang-Undang Data Pribadi. Ya sudah jelas di sana. Tapi itu hak UGM sudah melakukan uji konvensi, silakan. Tapi saya sebagai alumnus UGM mengatakan bahwa UGM itu saya menduga keras melindungi kasus ini. Ya itu aja kenapa kita juga ngotot. Bukan kita mau menjelekkan UGM. Justru saya sendiri sebagai alumnus UGM saya tersinggung kalau UGM itu selalu dioyok-oyok, dibuli-buli ya. Karena sampai sekarang UGM menurut kita ya dan menurut prinsipal yang kami dampingi itu memang tidak terbuka. Itu aja. Mungkin perlu dijawab juga yang penting tadi itu soal KKN. Apakah melakukan verifikasi faktual? Ada nggak data-datanya? Kalau saya sendiri punya foto-fotonya waktu KKN. Ya kita semua punya bukunya juga. Tarik ini berdialog dengan Pak siapa, maaf? Saya Edi Hardum. Pak Edi, waktu Bapak sebelum memperoleh nilai-nilai KKN, itu mekanisme apa yang Bapak penuhi sehingga Bapak memperoleh nilai KKN? Kita ikut kegiatan di UK Nah, enggak, punten. Maksud saya bukan ininya, dokumentasinya. Dokumentasinya laporan SKS. apa sehingga harus bisa. Sebelum kita KKN itu ada persyaratannya. Persyaratannya harus menyelesaikan. Kalau saya dulu menyelesaikan semua teori, baru KKN. Baru kemudian ketika untuk memperoleh nilai KKN berarti laporan KKN. Laporan KKN sama seperti dokumentasi lainnya. itu memang syarat ya. Syarat, itu syarat. Artinya kalau tidak dipenuhi maka tidak akan ada keluar laporan KKN. Tidak akan keluar nilainya. Ada keluar dan itu kan kita lapor dan ada dosen kita, dosen pendamping KKN itu. Laporan itu harus sama antara Bapak dan yang kan Pak, nggak mungkin Bapak sendiri kan, pasti ada kelompok ya. Ada, itu ada formnya dari fakultas. Ada form di fakultas dan itu berarti laporan yang dikeluarkan Bapak berarti esensinya sama dengan tim yang lain. Ya. Gitu ya. Agenda-agendanya kan diketahui juga apa agendanya, itu ada laporannya. Tidak, karena ada juga jangan sampai. Itu diserahkan kemana? Ke rektorat? Ke rektorat nanti diserahkan ke berarti fakultas. sama kita Pak, saya juga dulu. Nah, formnya ada nggak Pak? Formnya ada nggak? Dulu Bapak ada ya? Yang form yang ada di kami itu sebenarnya kan gini, mahasiswa selain menyusun misalnya laporan KKN itu juga laporan penelitian. Jadi kalau dikejar ke laporan penelitian kita juga tidak mengarsipkan. Artinya laporan-laporan itu memang tidak disimpan di bagian akademik gitu. Laporan KKN-nya juga nggak ada? Di formnya itu, di form yang ditulis dia summarize ya, praktek di mana, tahun berapa, KKN di mana. Laporan KKN yang membuat nilainya keluar ada nggak? Tidak disimpan di fakultas. Disimpannya di mana? Mungkin DPKM yang bisa menjawab ini ya dari UGM. Mohon maaf saya salah, itu tidak mungkin karena itu satu kesatuan dengan KHS. Ya kita lagi gali fakta nih. Di mana nih? Laporan KKN atas nama Pak Jokowi di mana nih? Izin majelis, ini terakhir kami sudah menggali faktanya juga. Memang dokumen ini tidak ditemukan. Artinya kalau kita mau pertanyakan terus di mana, bagaimana, kami sudah mencoba mencari kepada arsip dan memang yang ditemukan hanya nilai KKN pada saat itu. Nilai KKN saja. Kami tidak bisa berasumsi, tetapi saya memperlihat sidang sebelumnya saya sudah minta kepada UGM untuk dicari fakta tersebut biar kita nggak nanti kita berandai-andai seperti apa, seharusnya seperti apa. Saya juga nggak mau berandai-andai. Tetapi inilah fakta yang kami buka di sidang ini bahwa memang yang didapati hanya nilai KKN, daftar nilai KKN. Daftar nilai ada beberapa nilai nama orang ya.
Pak, itu laporan KKN itu daftar nilai, majelis izin, Iya. itu daftar nilai, Iya. artinya bukan nilai satu orang saja. Iya betul, daftar nilai kan berarti yang KKN pada saat itu. Iya betul. Maka saya bertanya nih, laporan KKN-nya itu yang tidak ada seluruhnya pada masa itu atau memang hanya Pak Jokowi punya? Formnya juga, formnya apakah tidak ada semua pada masa itu? Hilang atau karena ada kejadian khusus atau ada apa sehingga tidak didokumentasikan atau memang dalam SOP-nya tidak perlu didokumentasikan? Ini yang perlu kejelasan dalam sidang ini. Izin menghadirkan majelis. Ini ada dalam kuasa nggak? Atas nama siapa Pak? Saya minta KTP-nya. Mana itu? Minta surat kuasanya mana? Sidang sebelumnya sudah hadir. PDM-nya. Sebentar kita cek dulu ya. Pak Jarod ya. Oke. Ya, silakan Pak. Bapak dari Fakultas Ketananya? Bukan, saya dari Direktorat Pengabdian Oh, pada oke, Masyarakat ya. yang mengelola KKN. Ya, silakan Pak. Ya, izin majelis yang saya hormati. Jadi laporan KKN itu kan memang mulai tahun 2012 itu sudah tersistem. Ya, Kalau sebelumnya itu laporannya manual, hard, oke. dan itu diserahkan kepada dosen pembimbing untuk bahan penilaian, gitu ya. Jadi kami memang sudah berusaha mencari untuk laporan itu, dan laporannya memang tidak perorangan, tetapi laporannya secara unit, secara tim. Iya, betul. Jadi nilai itu keluar dengan asumsi kami bahwa ada laporan dosen pembimbingnya mengeluarkan nilai. Kami Nah. sudah berusaha mencari karena sudah 40 tahun yang lalu hard copy-nya belum kami temukan. Formnya Pak? Formnya? Formnya ada. Formnya ada, form KKN-nya ada. Ada, dan dalam dokumen itu sudah ada contoh yang terkini itu tidak. Oh, berarti formnya ada ya? Form untuk KKN-nya ya? Laporan ada. Oh, deh. Yang mulia tambahkan, Ya. Pak, itu kalau ada, mohon maaf Pak, kalau ada KHS-nya, itu di KHS itu kan keluar nilainya, ya kan? KKN itu kan 2 SKS Pak, ya kan? Kalau tidak ada nilai itu tidak mungkin dia lulus juga, karena itu salah satu persyaratan, itu wajib itu di UGM itu, karena dia yang mencetuskan KKN, itu wajib, walaupun hanya 2 SKS, tapi itu mata kuliah wajib Pak. Nah kalau misalnya KHS-nya UGM simpan, itu pasti ada nilai Joko Widodo di situ KKN-nya, dan juga ada jelasnya di mana itu KKN-nya Pak. Daftar nilai KKN-nya ada Pak, bukan nggak ada. Daftar Tadi nilainya udah ada. kami jawab. Yang tidak ada laporan KKN-nya ya. Pak, memang pada saat itu semuanya nggak ada laporannya? Pada masa itu? Pada tahun itu? Pada angkatan KKN tahun 1985 itu kami belum menemukan. Jadi untuk tes, ya. Jadi untuk tahun 1985 memang tidak ditemukan majelis. Jadi yang kami temukan di atas tahun 90-an, terutama tahun 2000-an begitu. Karena masih manual, hard. Yang ada di atas tahun 90-an ya? Iya, tahun 90-an, tahun 2000-an itu masih bisa. Pak, kenapa kerja. bisa nggak ditemukan? Maksudnya apakah pindah kantor, pindah ruang pengarsipan atau apa? Betul, ada 2 alasan pokok majelis. Atau dimusnahkan? Mungkin tidak dimusnahkan. Bukan dimusnahkan. Jadi pertama secara kelembagaan itu kami kan dipecah menjadi 2. Dulu LPPM, Oke. sekarang menjadi 2 direktorat. Direktorat Penelitian dan Direktorat Pengabdian. Yang Direktorat Pengabdian ini yang membawai untuk penyelenggaraan KKN. Kemudian yang kedua kami pindah gedung yang cukup jauh juga begitu. Jadi beberapa hal yang mungkin miss-nya di situ majelis. Tetapi dokumennya sebenarnya masih ada dalam pengarsipan ya? Ada. Ya. Majelis ingin melanjutkan juga masalah KKN ini. Dalam arti, kalaupun seseorang melakukan KKN, Fakultas Kehutanan,
kan dia juga akan bersama-sama dengan fakultas yang lain. Tentunya kalaupun di fakultas kehutanan nggak ditemukan datanya pada tahun yang sama di desa yang sama, tentunya UGM juga mempunyai kewajiban untuk berinisiatif di fakultas-fakultas yang lain hingga menemukan data laporan KKN-nya di fakultas tersebut bersama-sama dengan yang dilakukan oleh Jokowi. Saya pikir demikian yang majelis. Ada yang mau direspon, silakan. Penjelasannya sudah cukup, majelis. Cukup ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.